Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang ideal prima dan ideal maksimal. Anggota kelompok 15 ada saya Ikmil Nadhirah dengan NIM 212101070005 dan teman saya Ahmad Maulana Zakaria dengan NIM 212101070019. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ideal prima. Definisi, suatu ideal prima A dari ring komutatif R adalah ideal sejati dari R sedemikian sehingga A, B elemen dari R dan A kali B elemen dari A yang mengakibatkan A kecil elemen dari A besar atau B kecil elemen dari A besar. Yang selanjutnya contoh ideal prima. Contoh 1, Z merupakan ring komutatif. 2Z ideal sejati di Z. Buktikan apakah 2Z ideal prima di Z. Penyelesaian. Ambil sembarang A, B elemen dari Z dengan A kali B elemen dari 2Z, maka A kali B sama dengan 2K, di mana K elemen dari Z. Dibuktikan dengan kontradiksi, maka kita buat pengandaian. Andaikan A bukan elemen dari 2Z dan B bukan elemen dari 2Z, maka A bukan elemen dari 2L, di mana L elemen dari Z, dan B bukan elemen dari 2M, di mana M elemen dari Z. Yang berarti bukan bilangan genap, tetapi bilangan ganjil. Kemudian misalkan A sama dengan 2L plus 1 dan B sama dengan 2M plus 1. Perhatikan bahwa A kali B sama dengan kita masukkan A-nya. Jadi dalam kurung 2L plus 1 dikalikan B-nya kita masukkan dalam kurung 2M plus 1. Maka sama dengan 4LM plus 2L plus 2M plus 1 sama dengan kita keluarkan 2-nya. 2 dikalikan 2LM plus L plus M plus 1. Di mana 2 dikalikan sesuatu plus 1. Berarti A kali B bilangan ganjil, artinya bukan elemen dari 2Z. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah A elemen dari 2Z atau B elemen dari 2Z. Maka terbukti 2Z ideal prima di Z. Kemudian contoh 2. Diketahui ring Z adalah bilangan bulat. Beberapa ideal dari ring Z adalah 10Z dan 5Z. Akan ditunjukkan bahwa 10Z bukan merupakan ideal prima dari Z dan 5Z merupakan ideal prima dari Z. Penyelesaian. 10Z sama dengan anggota dari 10Z itu kelipatan dari 10. Jadi kan 0, 10, 20, dan seterusnya. Kita misal ambil A-nya 5 dan B-nya 2. Maka ada 5 elemen dari R dan 2 elemen dari R, sehingga 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti 10 elemen dari 10Z. Namun 2 bukan elemen dari 10Z dan 5 bukan elemen dari 10Z. Jadi 10Z bukan ideal prima dari ring Z. Kemudian kita buktikan yang 5Z. 5Z sama dengan anggota dari 5Z itu kelipatan dari 5, yaitu 0, 5, 10, dan seterusnya. Untuk setiap A kali B elemen dari Z, maka A elemen dari 5Z atau B elemen dari 5Z, sehingga A, B elemen dari R. Jadi 5Z merupakan ideal prima dari ring Z. Selanjutnya teorema 14.3.
R per A adalah suatu integral domain jika dan hanya jika A ideal prima. Misalkan R suatu ring komutatif dengan unity, dan misalkan A suatu ideal dari R, maka R per A adalah suatu integral domain jika dan hanya jika A ideal prima. Pembuktiannya, dari kanan, misalkan R per A adalah suatu integral domain dan A kali B elemen dari A, maka dalam kurung A kecil plus A besar dikalikan dalam kurung B kecil plus A besar sama dengan A kecil kali B kecil plus A besar sama dengan 0 plus A besar. Karena R per A adalah integral domain dari A, hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu A kecil plus A besar sama dengan 0 plus A besar sama dengan A besar, atau B kecil plus A besar sama dengan 0 plus A besar sama dengan A besar, atau bisa dinyatakan dengan A kecil elemen dari A besar atau B kecil elemen dari A besar. Dengan demikian, sesuai definisi, diketahui bahwa A besar adalah ideal prima. Kemudian pembuktian dari kiri. Misal, A besar adalah ideal prima dari R per A. Karena A besar adalah ideal prima, didapatkan dalam kurung A kecil plus A besar dikali dalam kurung B kecil plus A besar sama dengan A kecil kali B kecil plus A besar sama dengan 0 plus A besar sama dengan A besar. Dengan begitu, didapatkan bahwa A kecil kali B kecil elemen dari A, karena A besar adalah ideal prima, didapatkan bahwa A kecil plus A besar elemen dari A, atau B kecil plus A besar elemen dari A, atau bisa dinyatakan dengan A kecil plus A besar sama dengan 0 plus A besar sama dengan A, atau B kecil plus A besar sama dengan 0 plus A besar sama dengan A. Dari pernyataan tersebut, sesuai definisi, diketahui bahwa R per A adalah integral domain. Jadi teoremanya terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk ideal maksimal prima A adalah dari suatu komutatif ring R adalah ideal sejati dari R, sedemikian sehingga jika B adalah ideal dari R dan A subset B subset R, maka B sama dengan A atau B sama dengan R. Dalam bahasa matematis, definisi ini dapat ditulis sebagai berikut. Misal R adalah ring komutatif dan A adalah ideal sejati dari R jika B adalah ideal dari R dan A subset B, maka B sama dengan A atau B sama dengan R. Misal, Z8 sama dengan yang merupakan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carilah ideal maksimal Z8 ideal sejati yang dibangun oleh yang sudah tertera di atas. Maka ideal sejatinya adalah 2, 4, 6. Jadi ideal maksimalnya adalah 2 karena ideal yang dibangun oleh 2 tidak termuat pada ideal yang dibangun oleh 4. Sedangkan ideal yang dibangun oleh 4 termuat dalam 2. Berikut contohnya. Diberikan Z plus X adalah ring komutatif dan diketahui M sama dengan 6K, di mana K merupakan elemen Z dengan M adalah ideal dari Z. Apakah M merupakan ideal maksimal dari Z? Untuk penyelesaiannya, jika M anggota kelipatan 6 dengan misalkan G min 6, min 4, min 2, 0, dan seterusnya, dengan H min 6, min 3, 0, 3, dan seterusnya. Karena M termuat pada ideal yang lain, maka M bukan merupakan ideal maksimal dari Z. Selanjutnya ya ini teorema 14.4, di mana RA adalah suatu integral domain jika dan hanya jika A ideal maksimal. Misalkan R suatu ring komutatif dengan A unity dan misalkan A suatu ideal dari R, maka RA adalah suatu bidang jika dan hanya jika A ideal maksimal. Untuk pembuktiannya, misalkan RA adalah bidang dan B adalah ideal dari R yang benar mengandung A, misalkan B elemen B, tetapi B bukan elemen A, maka B plus A adalah unsur bukan 0 dari RA
dan oleh karena itu terdapat elemen C plus A sedemikian rupa sehingga B plus A dot C plus A sama dengan 1 plus A. Identitas perkalian RA sejak B elemen dari B, kita punya BC elemen B karena 1 plus A sama dengan B plus A kali C plus A ditambah BC plus A. Kita punya 1 min BC di mana merupakan elemen A subset B. Jadi 1 sama dengan 1 min BC plus BC elemen B. Hal ini membuktikan bahwa A maksimal. Sekarang anggaplah A maksimal dan misalkan B elemen R. Tetapi B bukan elemen A. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa B plus A mempunyai inverse perkalian. Untuk semua properti lainnya, untuk suatu bidang ikuti secara sepele. Pertimbangan B sama dengan BR plus A R elemen R, di mana A elemen A adalah cita-cita R yang memuat A dengan tepat. Karena A maksimal, kita harus punya B sama dengan R. Jadi 1 elemen B mengatakan 1 sama dengan BC plus A aksen, di mana A aksen sama dengan A. Di mana 1 plus A sama dengan BC plus A aksen plus A sama dengan BC plus A sama dengan B plus A kali C plus A. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.